Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahil qail innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi arsalahu rabbuna rahmatan lil alamin. فأمرنا بالاقتداء بسنته صلى الله عليه وسلم فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الرسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian, terkhusus yang insya Allah sama-sama kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Bupati Kabupaten Bandung, Bapak Danang Muhammad Nasir, SH, SIP, MIP, jajaran Muspida yang saat ini juga hadir menyertai kita, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para kesepuhan penispu, dan terkhusus juga para hadirin yang insya Allah khususnya masyarakat Kabupaten Bandung. Saya bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pada malam hari ini kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan kesaksian langsung dari Allah melalui hal yang kita dapatkan pada saat ini. Semoga setiap tetesan air hujan yang mengenai bahkan bagian dari perangkat kita, ada yang kena kendaraannya, motornya, mobilnya, sandalnya, pakaiannya, bahkan juga perangkat-perangkat yang dibawa sampai dengan datang ke tempat ini, di Sabilulungan ini, saya bermohon kepada Allah, semoga itu semua satu saat akan menjadi saksi di hadapan Allah, khususnya di hari kiamat, bahwa kita pernah beramal soleh dengan semua saksi pembuktian itu. Pertemuan kita malam ini, perjumpaan ini insya Allah tidak akan sia-sia, dan ini insya Allah Pak Bub akan menjadi amal soleh yang dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi menyampaikan dalam hadis riwayat Muslim sahih, haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khair falahu ajruhu mithla ajri fa'ilih min ghairi an yankusa min ajrihi syai'. Siapa yang memfasilitasi pada kebaikan walaupun cuma menunjukkan saja, bahkan maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Jikalau ini difasilitasi oleh kemudian Pemkabnya dengan segala muspidanya, kenyamanannya, penjagaan polisinya, TNI-nya, masyarakatnya, maka semua yang datang ke sini untuk belajar setiap mendapatkan pahala dia, maka semua fasilitatornya akan mendapatkan pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Tidak cukup dengan amin. Kita harus mulai dulu ta'limnya karena waktu kita terbatas pada malam hari ini. Saya punya waktu kurang lebih sekitar 45 menit ke depan. Mudah-mudahan nanti insya Allah bisa bermanfaat dari apa yang akan kita bahas. Baik, tema malam hari ini adalah pelajaran tentang manhaj dan madhab. Ini penting kita bahas karena sekarang kekinian banyak istilah-istilah ini diungkapkan, disebutkan, tapi kadang-kadang yang menyebutkan tidak paham apa istilahnya. Yang kedua, yang paling tidak menarik, istilah-istilah ini sekarang digaungkan oleh sementara orang untuk mengidentifikasi perbedaan satu dengan yang lainnya, yang kadang-kadang melahirkan perselisihan. Akhi, kenapa tidak main dengan dia? Dia beda manhaj. Ukhti, kenapa tidak ngaji dengan ustadz itu? Manhajnya rusak. Kenapa kamu tidak ikut orang itu? Beda madhab. Apa itu manhaj? Ah, tidak tahu ya. Yang penting manhaj. Apa itu madhab? Madhab, ya madhab.
Karena itu kita akan bahas apa itu manhaj, apa itu madhab, yang dengan itu insya Allah kita terapkan semua pengetahuan yang kita bahas malam hari ini dalam kehidupan harian kita insya Allah. Siap insya Allah? Baik, sekarang mari kita fokus. Saya jelaskan sebentar latar belakangnya sampai muncul kalimat tadi. Hadirin sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala saat menciptakan Nabi Adam alaihissalam, itu jelas diperkenalkan pada para malaikat bahwa tugas Nabi Adam itu dan keturunannya itu untuk memakmurkan kehidupan di bumi. Awas, hati-hati ya, untuk memakmurkan kehidupan di bumi. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-30 paling kiri sebelah atas. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi, bukan fis sama, fil ardi khalifah. Kata Allah, hei para malaikat, Muhammad, simak, saya beritakan kepadamu, saya pernah firmankan pada para malaikat tentang tugas misi Adam alaihissalam. Kami firmankan pada para malaikat, hei malaikat, saya akan tugaskan Adam alaihissalam dan keturunannya bukan di langit tapi di bumi. Apa tugasnya? Khalifah, memakmurkan kehidupan di bumi. Apa itu memakmurkan? Punya tiga arti. Satu, maaf, makmur dari kata al-umru, sesuatu yang mengandung manfaat. Karena itu dasar usia kita disebut dengan umur, batasnya disebut dengan ajal. Umur itu asalnya bukan usia, umur itu asalnya segala yang bermanfaat. Jadi kalau Anda ditanya, Pak, berapa umurnya? Anda jawab 40 tahun. Itu maksudnya sebetulnya dalam bahasa Arab, selama 40 tahun ini berapa banyak manfaat yang sudah Anda hadirkan dalam kehidupan. Karena itu ketika Allah menyebutkan semua fungsi tubuh kita, itu tidak ada yang lepas dari asas manfaat. Silahkan cek, Allah menyebutkan fungsi mata. Apa fungsinya mata? Bukan cuma melihat, kambing pun melihat, elang melihat, ayam melihat, domba melihat. Tapi fungsi mata manusia hanya melihat yang bermanfaat saja. Quran surah ke-24 ayat 30, ayat 31 untuk perempuan. Fungsi lisan bukan cuma bicara. Kalau cuma bicara, beo pun bisa ngikutin. Ayo bawa beo soreang ke Mekah, katakan kepadanya kaifa haluk. Dalam 3 jam dia katakan kaifa haluk, kaifa haluk. Masya Allah, fasih, lebih fasih daripada orang soreang. Tapi apakah beo mengatakan yang bermanfaat? Belum tentu. Apa bedanya beo dengan manusia? Manusia ketika berkata kata Allah, dia menjauhi segala yang tidak bermanfaat. Buka Quran surah ke-49 ayat yang ke-11. Kata Allah, kalau manusia itu benar-benar manusia, apalagi dia beriman, maka la yashar qaum min qaum. Lisannya tidak akan pernah dipakai untuk mencela orang lain, karena mencela tidak bermanfaat. La yaghtab ba'dukum ba'da. Lisannya tidak akan pernah dipakai menggibahkan orang lain, karena gibah itu tidak bermanfaat. Gosip itu nggak ada manfaatnya. Siapa di muka bumi ini yang pengen digosipin? Siapa di muka bumi ini yang pengen dicela? Ketika ada lisan manusia mencela orang lain, maka sesungguhnya dia sedang keluar dari misi kemanusiaannya. Saya tanya pada Anda, siapa di antara ikhwan teman-teman yang selama hidupnya lisannya tidak pernah mencela orang lain? Siapa di antara Anda yang selama hidupnya matanya tidak pernah melihat yang tidak bermanfaat? Coba cek. Ibu selama hidupnya, siapa yang tidak pernah gosip? Masya Allah, saya tidak, Pak. Bagus. Tidak seperti ibu yang itu tuh, Pak, di belakang tuh. Sama. Coba silakan cek. Berapa kali kaki melangkah pada yang tidak baik, tangan mengerjakan pada yang tidak mulia. Itu kan tidak bermanfaat. Dan Anda tidak merasa malu ketika ditanya berapa umurnya. Anda lantang menjawabnya 40 tahun. Padahal kalimat umur itu ingin memberikan pesan, selama 40 tahun ini, kalau engkau diwafatkan oleh Allah sekarang, berapa manfaat yang sudah Anda ciptakan dalam kehidupan Anda. Bahkan Allah sering mengatakan, ayo banyak istighfar, ayo istighfar, bergegas istighfar. Jangan-jangan selama hidup itu banyak salahnya dibandingkan manfaatnya, banyak dosa dibandingkan pahalanya. Ayo istighfar, tobat. Itu bedanya manusia dengan setan. Setan salah, iblis salah, nggak mau tobat. Diminta oleh Allah dengan perintah sujud hormat pada Adam, nggak mau hormat. Ditanya kenapa? Quran surah 7 ayat 11 sampai dengan 13. Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kata Allah, tobat kamu, kenapa nggak mau sujud? Kata setan, maaf, saya lebih tinggi levelnya dibandingkan dengan Adam. Tidak layak yang diciptakan dari api sujud kepada yang dari tanah. Tidak mau tobat. Adam beda, Adam manusia. Karena manusia berpotensi salah.
Ketika Adam salah, diturunkan kalimat tobat. Al-Baqarah 37. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Adam tobat. Jadi kalau Anda merasa manusia, bedakan manusia dengan iblis. Anda itu manusia, saya manusia, kita manusia. Kalau berbuat salah wajar, namanya manusia. Yang tidak wajar itu ketika salah nggak mau kembali. Ketika salah nggak mau tobat. Jangan bersaing dengan iblis, nggak akan menang. Tunjukkan pada diri kita, kita ini manusia. Yuk saya tanya ya, ikhwan dulu nih yang laki-laki, siapa yang nggak pernah punya salah, angkat tangan. Yang nggak punya dosa, angkat tangan. Yang dosanya dikit, angkat tangan. Yang banyak, angkat tangan. Yang dosanya banyak, angkat tangan. Saking banyaknya nggak bisa ngangkat tuh. Kita ganti dah, kita ganti supaya ngangkat semua. Siapa yang pengen masuk surga? Masya Allah, luar biasa. Surga Firdaus. Wah, bersama Nabi SAW. Masya Allah. Ulang, siapa yang merasa banyak dosa? Angkat tangan. Wah, tuh. Siapa yang pengen masuk surga? Angkat tangan. Nah, ini manusia paling aneh, Pak. Ngaku banyak dosa, pengen ke surga. Surganya Firdaus lagi, sama Nabi. Nabi Adam salahnya dikit, nyicipin buah khuldi, keluar dari surga. Ente dosa banyak, pengen masuk. Kita butuh cara untuk menghapuskan dosa-dosa yang pernah dikerjakan, mengeluarkan dari keburukan yang pernah dilakukan. Malu sama Allah. Berapa tahun, berapa umurnya? 50 ya Allah. Berapa manfaatnya sudah dibuat selama 50 ini? Lisannya sudah berzikir berapa kali? Pandangan matanya menatap Al-Quran berapa kali? Jangan-jangan hari ini pun ada di antara kita yang tidak baca Al-Quran. Ada anak 4 tahun, belum berlaku balik baginya, hisab belum ada untuknya. Kalau wafat jelas surganya, mata buta, dia menghafal Quran. Ketika sudah hafal 30 juz ditanya kenapa menghafal Quran, kata anak ini sebagai persiapan menghadap kepada Allah. Saat saya akan ditanya sendirian, datang menghadap Allah sendirian, lalu Allah bertanya dan menghisab saya, maka saya katakan kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, kalau bekal saya belum cukup sampai dengan hari ini, dan saya mesti dihukum ya Allah, mohon kurangi bekal saya ya Allah, mohon kurangi hukuman saya dengan Al-Quran yang telah saya hafalkan ini. 4 tahun mata buta menghafal Quran untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, sampai hari ini cita-cita pengen masuk surga Firdaus, tapi baca Quran aja nggak punya waktu. Apa nggak malu di hadapan Allah? Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita butuh bimbingan untuk kembali kepada Allah. Karena itulah saking sayangnya Allah kepada kita, diutuslah dalam setiap masa rasul-rasul untuk mengajarkan kembali cara kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai rasul pertama Nabi Nuh alaihi salam sampai rasul terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dirangkumlah itu di Quran surah keempat An-Nisa ayat 163. Paling kiri sebelah atas di mushafnya. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami wahyukan kepadamu bimbingan-bimbingan untuk umatmu. Ajak kembali pada jalan-jalan yang bermanfaat, jalan-jalan yang terbaik, makmurkan kehidupan di bumi. Di mana dia tinggal? Kalau dia tinggal di Kabupaten Bandung, makmurkan Bandung. Jangan sampai numpang tinggal di Kabupaten Bandung tapi tidak bermanfaat untuk kabupatennya. Numpang tinggal di Soreang tapi menghadirkan hal yang tidak bermanfaat untuk tempat dia tinggal. Numpang tinggal di bumi tapi nggak ada manfaatnya. Sampai-sampai masuk ke dalam bumi di tanah, dihimpit oleh tanah saat dia wafat masuk ke dalam kuburnya karena tidak ada manfaat yang diberikan kepada buminya. Kamu numpang tinggal di tempat saya, sekarang pengen masuk ke saya himpit kamu sekeras-kerasnya. Allahu Akbar. Diutus kemudian Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi setelahnya sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tibalah masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing sampai umat yang terakhir. Nah, saat diutus itulah Allah kemudian memberikan 5 misi utama. 5 inilah nanti yang akan menjadi manhaj dan madhab. Apa kelima ini? Mari kita turunkan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 151. Paling kanan sebelah bawah di mushaf. Kama arsalna fikum rasula. Awas.
sebagaimana kami telah utus dari kalangan kalian seorang rasul minkum, masih dari kalangan kalian manusia, sezaman teman-teman sekalian dengan zaman manusia tinggal. Yatslu alaikum ayatina, kami utus rasul ini dari kalangan kalian, masih manusia, merasakan kehidupan kalian, punya aktivitas kemanusiaan, dia makan, dia minum, dia berkeluarga, sehingga dia bisa memberi contoh pada aktivitas kehidupan kita. Bagaimana makan yang baik, minum yang baik, bangun tidur, sampai dengan tidur lagi. Dia berikan contoh pada kalian. Dia membawa 5 misi. 1. Yatslu alaikum ayatina, dia akan membawa ayat-ayat kami sebagai pedoman kehidupan. Kumpulan ayatnya saat dibacakan disebut dengan Al-Quran. Karena itulah dalam Al-Quran kumpulan kalimat-kalimat firman Allah disebut dengan ayat. Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat, An-Nisa 176 ayat. Dan kalau dibacakan ayat ini, maka akan dibimbing kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Buka Quran surah ke-8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang beriman itu kalau disebut nama Allah ada getaran dalam jiwanya, dan kalau dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambah keimanannya, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Nabi diutus membawa bimbingan langsung dari Allah, ayat-ayat yang kemudian disebut dengan Al-Quran. Tahu dari mana Al-Quran, Ustaz? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185, paling kiri pertengahan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, kumpulan ayat yang disebut dengan Al-Quran, hudal linnas, sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. 2, saya agak cepat ya. Nanti ayat-ayat yang tadi diturunkan oleh Allah, disampaikan oleh Nabi, dijelaskan fungsinya. Kata Allah, wa yuzakkikum, ayat-ayat itu akan disampaikan oleh Nabi untuk membantu kalian membersihkan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam jiwa kalian, sehingga kita kembali kepada fitrah kita. Bersihkan yang kotor, karena semua bersumber dari hati. Awas, hati-hati, hatinya tidak baik, maka ini akan merambatkan gelombang kepada seluruh anggota tubuh untuk melakukan yang tidak baik. Kalau hatinya kotor, masuk ke mata, maka mata akan senang melihat yang kotor-kotor. Kalau seorang suami sudah tidak senang dengan pasangannya yang halal, itu tandanya matanya seringkali melihat yang haram. Kalau seorang istri tidak senang dengan rezeki yang halal, maka itu seringkali mengkonsumsi makanan-makanan yang haram. Kalau Anda tidak senang melihat yang baik-baik, maka kemungkinan besar Anda seringkali melihat yang tidak baik dalam kehidupan. Maka tugas Nabi ketika diutus mengembalikan kembali kepada fitrah yang bersih, bersihkan dari kotoran-kotoran yang tadi pernah menghidupi jiwa kita. Masuk ke tangan, kerjakan yang tidak baik. Ini Pak Bu, maaf nih, kalau ada staf-stafnya senang menerima yang tidak baik, mengerjakan yang tidak baik, itu tandanya ada masalah dalam hatinya. Masuk ke tangannya. Sedang di kantor, mau bikin IKTP, padahal gratis. Maaf Pak, mesti ada biayanya. Waduh. Kalau stafnya dekat dengan Allah, apalagi senang mendekat kepada Allah, rajin menunaikan ibadah, maka demi Allah saya katakan, badan orang yang salat tidak akan pernah berbuat maksiat. Telunjuk orang tahiyat tidak akan pernah digunakan untuk berbuat maksiat. Malu sama Allah. Tiap hari diangkat at-tahiyyatu lillah, at-tahiyyatul mubarakatuh, salawatut thayyibatu lillah, asyhadu an la ilaha illallah. Ini tiap hari diangkat Allah, 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 Allah. Masa iya tiap hari salat telunjuk diangkat asyhadu an la ilaha illallah, tapi masih sempat digerakkan untuk perbuatan maksiat? Maka staf yang baik ketika datang, Pak pengen cepat, maaf waktunya 3 hari, maaf Pak ini barangkali bisa mempercepat, 1 juta. Masya Allah, 1 juta tangan tahiyat. Masa telunjuk tahiyat harganya 1 juta? Maaf Pak, ini telunjuk tahiyat tidak akan pernah dipakai untuk maksiat, ambil aja 3 hari. Masya Allah. Pak 10 juta. 10 juta sebentar, saya istikharah dulu. Gak bisa, gak ada istikharah Pak. Jadi kalau orang benar bersih hatinya, tembus ke segala tubuhnya, itu baik. Makanya ketika hatinya bersih, keadaannya tenang. Kalau orang tenang, wafatnya pun tenang. Jadi ketika meninggal, panggilannya ketenangan. Buka Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul irji'i ila rabbiki radiyatan
maradiyah. Beda dengan hati yang kotor. Kotor itu relatif membuat hati gelisah. Kalau sudah gelisah nggak akan tenang. Semua yang gelisah itu tubuh gelisah, tangan gelisah, kaki mondar-mandir, mata lihat kanan kiri. Makanya orang gelisah, hatinya kotor, saat meninggalnya pun akan dalam keadaan gelisah. Dilukiskan di Quran surah ke-8 ayat ke-50. Saking susahnya dalam kegelisahan, malaikat sampai jenuh melihatnya. Kata malaikat, kenapa kamu nggak mau keluar? Dipukulin tubuhnya. Keluar, 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 keluar. Kalau mau coba silahkan aja. Diinfokan dari awal supaya kita bersihkan hati, diutus Nabi. 3, saya cepat. Wa yu'allimukumul kitab. Keterangan ayat tadi bagaimana supaya membuat hati bersih, maka dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk ibadah. Turun ayat kata Allah, Quran surah kedua ayat 43, wa aqimus shalah, tunaikan salat. Salat, 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 salat. Ayat turun. Apa fungsi salat? Quran surah ke-29 ayat ke-45. Lihat kalimatnya, innas salata tanha 'anil fahsya. Fungsi salat membersihkan hati supaya bebas dari perbuatan keji dan mungkar. Fahsya, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, fahsya. Jadi kalau orang salat mustahil kata-katanya kotor, tontonannya kotor, kalimatnya kotor, perilakunya kotor, mustahil. Mustahil. Pasti ada yang salah dalam salatnya. Mungkar, perbuatan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Bohong, sombong, tipu orang, korupsi, kolusi, apalagi sampai melukai, membunuh, merampok dan sebagainya. Itu mungkar luar biasa. Pasti ada yang salah dalam dirinya. Kalau orang sholatnya benar, pasti terbebas dari perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana cara sholat yang bisa menghasilkan seperti itu? Wa yu'allimukumul kitab. Diutus Nabi untuk menerangkan. Begini cara sholatnya, begini cara berdirinya, begini cara wudhunya, sampai dengan salamnya. Karena itulah ketika syariat pertama sholat diturunkan, itu mampu merubah perilaku jahiliyah, naik tingkat menjadi khairu ummah. Kenal Umar bin Khattab? Oh kenal, luar biasa. Cuman di Soreang Pak yang kenal Umar bin Khattab tuh. Tapi masih mendingan lah, di Palembang ada yang kenal Fir'aun. Ini masih agak lumayan. Umar itu sebelum masuk Islam, kerasnya luar biasa. Baca silakan sejarah. Umar tuh punya 2 hobi. 1, ngasah kekuatan, nantangin orang di setiap bukit. Paling favorit Jabal Kubais yang sekarang atasnya Istana Raja. Samping Zam-Zam, sofa, ada kemudian tempat ngasih makan burung, ada jalan. Itu Jabal Kubais tuh. Di burung itu burung merpati. Satu kali saya sama ada seorang AKBP di situ, kita sama-sama umrah. Dia tanya, Ustadz kenapa di situ ada burung gereja? Saya bilang itu mu'alaf Pak. Biar cepat gitu. Sampingnya Jabal Kubais. Itu hobinya Umar, naik ke Jabal Kubais. Dia bilang, siapa yang merasa kuat, berani dengan saya, maka naiklah ke Jabal Kubais ini, kita akan berduel. Tapi sebelum duel, pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya, karena dia akan pulang tanpa nama Umar. Di tangannya gatal kalau tiap hari itu nggak tanding. Kalau sekarang ada yang coba jadi jagoan, jalan-jalan nantangin orang, dia telat 15 abad yang lalu sudah ada yang seperti itu, lebih jagoan. Diterlambat kalau hari sekarang pengen jadi jagoan yang tidak jelas. Kemalaman, kesiangan, kepagian 15 abad. Hobi Umar yang kedua itu Allahu Akbar. Sebelum masuk Islam, sebelum dititahkan untuk sholat, diantara hobinya yang kedua itu senang mabuk-mabukan. Mirasantika, sebelum Bang Oma memberikan judul, itu sudah ada prakteknya dulu. Umar paling minimal 5 kali dalam sehari mabuk. Paling minimal 5 kali. Tapi tahukah Anda, begitu kemudian turun risalah Islam, hanya mendengar kalimat ayat Al-Quran, Taha, tersentuh jiwanya, berubah kemudian masuk Islam, falamma aslama wa hasuna islamuhu, baik keislamannya, turun kemudian risalah solat, dipraktekkan. Solat itu yang merubah kepribadiannya. Yang tadinya keras, kerasnya berubah menjadi tegas, tegas pada setiap kemungkaran, tapi sangat lembut dalam setiap kebaikan. Bahkan ketika diangkat jadi khalifah, maka beliau termasuk orang pertama yang dicatat dalam sejarah pernah senang belusukan dalam setiap kesempatan, makan mendatangi rakyatnya. Umar belusukan dan tidak pernah bawa wartawan. Jalan. Takbir. Umar. Jadi kalau mau ditiru, bagus Pak Bupati belusukan. Umar boleh. Dan nggak usah mengenalkan diri, saya bupati. Tidak.
Umar. Khalifah lewat, seorang ibu sedang kesulitan, anaknya kelaparan, ibunya pura-pura masak karena tidak ada makanan, batu digoreng, minyaknya apa, tanah, goreng-goreng pakai syair. Syairnya dia katakan, duhai khalifah, senang-senangan di istana, makan enak, rakyatnya kelaparan, duhai khalifah, duhai khalifah. Wah, kedengaran sama Umar. Allahu Akbar, dikejar oleh Umar, dilihat. Begitu kelihatan, ajudannya tergopoh-gopoh. Allah, saya yang dihisab, bukan ajudan saya. Pergi ke Baitul Mal, bawa gandum. Kemudian gandumnya dibawa, kemudian dipikul oleh pundaknya sendiri. Ajudan ingin membawa, kata Umar, jangan, saya yang dihisab, bukan kamu. Kalaupun ada kaki anak kambing di Irak yang kemudian terpleset, maka saya yang dihisab, bukan yang lain. Dibawa gandumnya, datang ke tempat itu, dimasakkan langsung di depan ibunya. Begitu dimasakkan, sedang masak-masaknya masih dicela oleh ibu tadi. Dasar khalifah, senangnya di istana, makan enak, yang masakin orang lain. Dan Umar nggak pernah bilang, Bu, saya khalifahnya. Tidak. Sampai kemudian jadi makanan, disuapi anak-anak itu, dibangunkan dari tidurnya, dan tidak memperkenalkan diri tentang dirinya. Bagaimana transformasi kepribadiannya berubah ketika diturunkan risalah salat. Berubah pasca Nabi wafat, luar biasa. Dan tahukah anda ayat mirasantika, terutama minuman keras dan khamar. Khamar itu kullu ma yakhmurul aqla, sesuatu yang merusak kepada akal. Makanya kalimat Qur'annya nggak spesifik ke minuman. Narkotika itu khamar, sabu itu khamar, segala yang bikin mabuk itu khamar. Makanya kalau sekarang ada yang nyabu, ada yang sekarang terlibat narkoba, ada yang sekarang ikutan mirasantika, dia orang yang telat. Dulu sudah ada, dan orang dulu tobat. Begitu tobat, minta kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong turunkan, minta kepada Allah ayat-ayat yang melarang khamar, mirasantika, supaya tidak diracuni akal manusia dengan keburukan khamar itu. Mohon kepada Allah. Siapa yang minta? Umar bin Khattab. Maka turunlah kemudian ayat-ayat larangan khamar dalam Al-Quran, plus dengan judi, plus dengan penipuan. Karena biasanya satu paket. Kalau orang sudah berjudi, maka di sampingnya ada minuman. Kalau orang sudah minum, maka tidak layak lagi kemudian kata-katanya menjadi teratur. Maka mohon kepada Allah, diturunkanlah 4 tahap sampai dengan turunnya Al-Ma'idah ayat yang ke-90 sampai 91 itu. Siapa yang tanya? Umar. Dia agak aneh, kalau orang jahiliyah turun perintah sholat, berubah wujud dari yang tadinya jahiliyah, tidak kenal dengan kebaikan, maka naik status jadi khairu ummah. Diabadikan dalam Al-Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110, paling kiri sebelah atas. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sekarang saya tanya pada anda, siapa di antara sekian yang sholat itu dengan sholat yang merubah kepribadian dirinya? Sekarang orang mau sholat saja takut kehilangan sandalnya. Ada yang saat takbir mundur ke belakang, dikira batal ngambil kotak infak. Ada yang bahkan unik luar biasa, sholat membuat kita tercegah dari kemungkaran. Berselisih itu mungkar. Ada orang mengerjakan sholat malah sibuk berselisih, gara-gara safnya kurang lurus, ribut. Ada satu kunut satu enggak, ribut. Bahkan masjidnya ditinggalkan, yang satu bismillah jahar, satu sir, ribut. Sholat itu menghentikan keributan. Jadi kalau ada orang ikut sholat kemudian ribut, ada yang salah dalam sholatnya. Sholat itu menghadirkan ketertiban. Jadi kalau ahli sholat datang ke pengajian pasti tertib. Kalau pulang tidak teratur, datang melanggar aturan, ada yang salah dalam sholatnya. Katanya ke pengajian tapi kebut-kebutan, lampu merah diterobos, polisi menunaikan tugas, berhenti. STNK ada Pak, SIM lengkap, mau kemana? Pengajian Pak. Siapa? Ustadz Adi lagi. Tahu ada lampu merah di sini? Tahu Pak. Kenapa diterobos? Saya tidak tahu, ada Bapak. Kayak gitu tangkap aja Pak, berikan pendidikan. Jadi kalau orang sholatnya benar, mustahil. Wa yu'allimukumul kitab. 4, wal hikmah, diajarkan maknanya. Ini kekurangan kita di sini nih. Kalau belajar fikih cuman 2, yang ketiga nggak dibahas. 2 itu satu bacaannya, kedua gerakannya, yang ketiga hikmahnya, esensinya, maknanya nggak diuraikan. Coba lihat sholat tuh, maaf ya, bacaannya fasih, Allahu Akbar, Al-Fatihah sampai dengan salam tuntas, bagus, tidak ada salahnya, 100%. Gerakannya sempurna,
dari takbir yang sejajar dengan bahu, sejajar dengan daun telinga, dari kemudian merapatkannya, tangan yang kanan menutup yang punduk kirinya, sampai dengan salam sempurna. Tapi masalahnya kata Al-Quran, maaf, yang bagus bacaannya, benar gerakannya itu, banyak yang tidak paham tentang apa makna bacaan dan gerakannya. Saya tanya pada anda, jujur aja masing-masing, dari sekian sholat yang ditunaikan sampai detik ini, berapa persen bacaan sholat yang dipahami? Ayo. Berapa persen gerakan sholat yang dimaknai? Jangan-jangan selama ini ruku nggak ngerti yang dibaca, sujud nggak paham yang diungkapkan, duduk di antara dua sujud minta permintaan tapi nggak ngerti yang dibaca. Bagaimana sholatnya bisa khusyuk? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni minta rizki. Udah minta tuh isya aja 4 kali. Begitu selesai minta lagi, ya Allah berikan aku rizki. Yang tadi apa? Yang tadi warzuqni. Coba kita lihat, padahal Nabi menerangkan nih, berdiri maknanya ini. Kenapa kakinya cuma selebar bahu, tidak terlampau lebar, tidak terlampau padat, ini maknanya begini. Kenapa tangannya mengangkat begini, ini maknanya begini. Ditulis oleh para ulama, kemudian kitab-kitab setelahnya. Ada asrarus shalah, ada nazarat fi ma'anis shalah, dijelaskan maknanya, ada. Kita nggak tuntas sampai situ. Dan yang kelima, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, mengajarkan kepada kita apa yang belum kita ketahui. Nah, pengajaran Nabi ini secara singkat diterangkan oleh Nabi secara menyeluruh. Begini, hei, bacaan sholat, gerakan sholat, saya ambil contoh sholat saya satu. Kerjakan begini, akhiri seperti ini. Nah, semua petunjuk Nabi yang diajarkan pada para sahabat itu, oleh sahabat diteruskan pada generasi setelahnya disebut dengan tabi'in, oleh tabi'in dijelaskan pada generasi setelahnya disebut dengan tabi'ut tabi'in, sampai ke kita sekarang, itu jalannya, lihat jalannya yang jelas dari Nabi, jalurnya, ke sahabat, ke tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai ke kita. Jalan yang jelas ini dalam bahasa Arab disebut dengan manhaj, at-tariqul wadih, silsilah runtutan sumber pengajaran dari Nabi sampai dengan ke kita. Ini loh semua tuntunan ajarannya. Salurannya disebut dengan sanad, pembelajarannya disebut dengan isnad. Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim jilid yang pertama halaman 119 posisi paling kiri sebelah atas di kitabnya membuat bab yang pertama, babul isnad minad din, bab belajar agama dengan susunan riwayat sampai ke Nabi, itu yang akan menentukan benar tidaknya ibadah seseorang dan agama seseorang. Nah, semua kumpulan ajaran Nabi itu disebut dengan manhaj namanya. Bacaan sholat, gerakan sholat, cara umrah, cara tawaf, cara sa'i, cara tahallul, sampai semuanya disebut dengan apa namanya? Manhaj. Nah, saya agak cepat. Manhaj dibagi pada 2 bagian. Satu, ada yang sifatnya satu dalil dan satu contoh. Saya ngecek nih, takutnya kelebihan. Sampai jam berapa saya? Baik, silahkan kalau mau sampai jam 12, saya setengah 10 pulang. Baik, kita siap-siap karena nanti insya Allah nanti ada qari masya Allah dari Mesir, saya dengar dari Tanzania, dan semoga Allah turunkan keberkahan insya Allah untuk kita semua. Lihat sini, satu dalil, satu contoh. Saya ambil langsung dalam bab sholat saja. Misal, saat kita kemudian bertakbir, mengangkat tangan dalam sholat, kemudian anda bertakbir, dalam hadis disebutkan qala fayaqulu Allahu Akbar, maka orang yang takbir itu bersamaan dengan mengangkat tangannya, bisa angkat tangan dulu, bisa takbir dulu diucapkan kalimat, bisa bersamaan, itu yang paling utama. Angkat, ucapkan Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar ini kalau anda telusuri dalam dalilnya cuma satu dalil, satu contoh, tidak ada yang lain. Gak pernah ada dalam riwayat katakan misalnya Allahur Rahman, katakan Allahur Rahim, tidak. Katakan Allahu Akbar. Kenapa kalimatnya satu, contohnya satu? Kata para ulama, bila ada ditemukan dalam manhaj Nabi, tuntunan ibadah dari Nabi, tuntunan pedoman hidup dari Nabi, cuma satu dalil, satu contoh, itu artinya semua umat Islam mampu melakukannya. Kalau dipandang mampu, maka dilarang setiap kita kreatif untuk mengerjakan kalimat yang lain. Jadi kalau sudah ada contohnya satu, dalilnya satu, nggak usah kreatif. Allahu Akbar, satu. Allahur Rahman,
Ke Allahur Rahman, dari dulu Allahu Akbar melulu. Kan juga Allah mengatakan, panggil saya Allahu Akbar, Allah atau Ar-Rahman. Buka Qur'annya, surah ke-17 ayat 110, posisi paling kanan, agak setengah ke atas dikit. Qulidullaha awid Ar-Rahman, itu dalilnya kata Al-Quran. Enak aja. Awas, kalau ada yang menyampaikan logika semacam ini bertentangan dengan kalimat Nabi, maka pemahaman itu mesti ditolak. Ingat baik-baik, nggak usah ngarang kata Nabi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak usah jadi peluang yang lain. Satu dalil, satu contoh, tidak ada alternatif yang lain. Jadi dalam bahasa Arab saja dilarang mencari kalimat lain, apalagi dengan menggunakan bahasa yang lain. Sekarang banyak yang kreatif, sudah jelas Allahu Akbar masih diterjemahkan di sampingnya. Kemarin-kemarin ada sholat dengan penerjemah di sampingnya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Waduh, Anda bisa bayangkan sholat di Jakarta di kalangan Betawi, terjemahannya bisa lain dikit. Allahu Akbar, Tuhan gua gede. Pindah ke Soreang, Allahu Akbar, Allah anu agung. Anda bayangin, gimana sholat bisa kacau dalam kehidupan. Jadi ada bahasa-bahasa yang nggak perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maknanya jadi kacau. Kacau. Boleh ada terjemahan, tapi jangan dipahami dengan terjemahan. Contoh, nama surah dalam Al-Quran, itu sudah ada namanya. Jadi kalau ditanya, jawab dengan nama suratnya dalam bahasa Arab, jangan dengan terjemahan. Walaupun ada terjemahannya. Al-Baqarah, sapi betina. An-Nisa, ibu-ibu. An-Naml, semut. An-Nahl, lebah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar. Nanya, akhi, surat apa itu? Sapi betina. Oh, gak enak kedengarannya. Ente udah sampai mana murojaah? Surat semut. Gak nyaman. Dia ada bahasa-bahasa yang gak perlu penerjemahan. Satu dalil, satu contoh cukup. Itu contoh bacaan. Gerakan. Allahu Akbar. Kata Nabi, fawada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Fa pakai fa. Dalam ilmu nahwu, fa itu harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hududin. Huruf atoh penyambung di antara dua peristiwa tanpa jeda. Peristiwa pertama adalah mengangkat tangan, peristiwa kedua meletakkan tangan yang telapak kanan di punggung yang kiri. Antara ngangkat dengan meletakkan nggak ada jeda. Nggak ada jeda. Jadi begitu diangkat Allahu Akbar, nggak ada jeda antara ngangkat dengan meletakkan langsung. Lapak yang kanan, punggung yang kiri. Jadi kalau gerakannya sudah jelas, nggak usah terlampau kreatif. Maaf ya, saya tidak bermaksud menyalahkan. Kalau ada dalil, tolong disampaikan. Mungkin saya yang kurang belajar. Jadi kadang-kadang ada yang suka nggak enak, Ustadz. Kanan itu simbol kebaikan, kiri itu simbol keburukan yang kurang bagus. Aliran kiri, aliran kurang bagus. Aliran kanan, aliran yang bagus. Saya tidak enak sama Allah kalau kiri duluan. Saya pengennya takbir kanan duluan, walaupun nanti akan menutup punggung kirinya. Bagaimana caranya? Allah, kanan masuk. Wah, kadang-kadang kaki naik dikit. Nah, gitu ya. Nah, itu nggak usah terlalu kreatif. Saya tidak bermaksud menyalahkan, cuma belum ketemu dalilnya. Saya ada koleksi kitab hadis 1235 kitab hadis. Dari yang paling sahih sampai yang paling palsu. Ini saya kasih info ya. Pemalsu hadis saja tidak tertarik memasukkan hadis ini saking jelasnya. Saking palsunya di kitab hadis palsu aja nggak ada. Anda bayangkan. Jadi kalau sudah jelas kita pelajari Allahu Akbar lakukan. Jelas sampai sini? Satu dalil, satu contoh. Yang kedua, ini yang sering banyak masalah. Banyak dalil, beragam contoh. Dalilnya bukan satu, banyak. Contohnya tidak satu, beragam. Kenapa contohnya tidak satu, dalilnya bukan satu? Karena Allah langsung memandang semua umat Nabi Muhammad belum tentu bisa melakukan dengan satu cara yang sama. Contoh bacaan. Banyak orang memahami bacaan Al-Quran itu kekinian cuma dengan satu cara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Maliki panjang. Itu riwayat Hafiz dari Asim. Belum selesai. Ada 6 yang lain dari 7 riwayat mutawatir. Ada 3 yang lain dari 10 riwayatnya sampai ke masyhur. Ada 4 yang lain tambahan yang syadz. 14 riwayat, 7 mutawatir, 3-nya masyhur, 4-nya syadz. 14 riwayat. Ada yang baca maknya panjang, Maliki Yaumiddin. Ada yang pendek, contohnya misalnya Qalun atau Warash dari Imam Nafi'. Pendek.
pendek bacaannya. Maliki yaumiddin. Ada yang paling dahsyat. Ihdinas siratal mustaqim. Pakai sod, hafaz dari Asim. Tapi Qalun, Warash pakai sin. Wajah yang pertama. Ihdinas siratal mustaqim. Sin. Ada yang lebih dahsyat, tidak pakai sod, tidak pakai sin, pakai zai. Qunbul dari Ibnu Katsir. Ihdinas siratal mustaqim. Zai. Kenapa ada 3 huruf? Sad, sin, zai. Karena ternyata di suku-suku Arab, bahkan dari dulu sampai sekarang, ada yang tidak mampu mengucapkan satu huruf yang sama. Jadi kalau dipaksa pakai sad, dia bilangnya sin. Sad, sin. Sad, sin. Sirat, sirat. Sabun, sabun. Dia nggak bisa. Sampai kiamat kurang 2 hari, susah. Sehari lagi buat mikir, ngapain paksa orang. Jadi nggak mampu, dipaksa-paksa susah. Jadi begitu diucapkan ihdinas siratal mustaqim pakai sad, dia pakai sin. Yang nggak bisa sad, nggak bisa sin, pakai zai. Ihdinas siratal mustaqim, zai. Dulu di Libya ada 2 anak penghafal Quran, hafal 30 juz, bayangkan. Belajar di guru yang sama, cuma yang satu riwayat hafaz, yang satu qalun. Yang hafaz pakai sod, ihdinas siratal mustaqim. Qalun pakai sin, ihdinas siratal mustaqim. Ribut 2 anak ini. Anda salah, ente mukhti, kamu yang keliru. Sepakat keduanya, mari kita berhukum pada guru kita yang mengajarkan kita. Datang ke gurunya, kata syekhnya, ya bunai madzhabik, kami berselisih guru, kami kira kami yang benar, tidak, saya yang benar. Kata gurunya dengan bijak, ya bunai iqra, anakku sayang, baca. Ihdinas siratal mustaqim, pakai sad, hasbuk, cukup. Enta iqra, kamu baca. Ihdinas siratal mustaqim, pakai sin. Kata gurunya, hasbuk, cukup. Antum mukhtian, kalian berdua salah, yang benar pakai zai. Ihdinas siratal mustaqim. Gurunya ingin mengajarkan, kalau kalian baru tahu 1-2 ilmu, jangan saling berselisih. Dan jangan menganggap benar sendiri. Boleh jadi ada orang lain lebih tinggi ilmunya, dan itu kalian butuhkan untuk melengkapi ilmu-ilmu kalian. Bacaan. Ada yang lebih dahsyat, maaf, bukan cuma sin, sod, zai, bahkan yang A dibaca E. Antum wadduha, ini wadduhe. Betul, ada riwayatnya. Hati-hati, betul, ada riwayatnya. Warash, ada miringnya imalah. Ada khalad, khalaf, 2 muridnya Hamzah, ada riwayatnya pakai imalah. Anda wadduha, dia wadduhe. Wadduhe waddaini idha saji, ma wadda'aka rabbuka wa ma qali, walalakhiratu khairul laka minal uli, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardi. Alam yajidka yatiman fa'awi. Anda senang ketawa. Saya baca dulu di wilayah Afrika, yang mereka itu bacanya pakai E. Begitu saya baca pakai A, wadduha, ketawa tuh, begitu. Benar. Karena di Arab ada yang nggak bisa A, betul. Sekarang wilayah Syam, Palestina, Lebanon, Syria, Yordania, itu wilayah Palestina ke sana, Syria, Damaskus, itu banyak yang susah A, E. Madrasah, kaifa haluk, kaifa halik, ana, ane, anta, ente. Tuh. Orang Betawi belajar ke situ. Balik begitu. Apakah merubah makna? Tidak. Tanyakan sama saudara kita di Medan, apa ini? Kata orang Bandung, sepeda. Kata orang Medan, sepeda. Sepeda, 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 cicahum, cicaheum. Coba lihat. Apakah merubah makna? Tidak. Dengan nama yang beda, penyebutan yang tidak sama, tapi bendanya tidak berubah. Demikianlah perbedaan dalam bacaan. Gerakan juga ada. Ada gerakan. Mohon maaf, apa diantaranya? Banyak. Contoh, saya sering katakan nih, yang gerakan ini, saya sering bikin contoh, karena ini yang paling gampang. Teman-teman sekalian, maaf ya, ini lihat baik-baik. Kalau anda dalam salat i'tidal, sami'allahu liman Rabbana walakal hamd, dan seterusnya. Setelah i'tidal apa yang dilakukan? Awas, ruku atau berdiri lagi? Sujud, bukan ruku. I'tidal itu bangkit dari ruku. Setelah i'tidal sami'allahu liman hamidah, kemudian
Nah, saat sujud itu apakah lututnya duluan yang turun ke lantai atau telapak tangannya dulu? Contoh, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Turun, mau turun nih, lututnya dulu begini atau telapak tangan dulu begini? Ayo, yang lutut angkat tangan. Antum lutut. Ya udah, udahlah. Sini Nabi Musa, sini lutut. Yang pakai telapak tangan angkat tangan. Masya Allah. Sekarang yang nggak pakai lutut, nggak pakai telapak tangan, angkat tangan. Ayo, nggak ada. Nah ini cukup menarik nih. Awas kita masuk nih ke masalah manhaj. Ternyata teman-teman sekalian, dua ini itu diajarkan oleh Nabi. Yang pakai lutut ada, yang pakai telapak tangan ada, dan dua-duanya disusun oleh para ulama, dituliskan diantaranya oleh imam namanya Sulaiman As-Sijistani. Hafal 500.000 hadis dengan matan dan sanadnya, periwayatnya sampai ke Nabi. Sampai Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan kalau dulu ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, maka inilah Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Karena kalau ditanya sahih, dhaif, maudhu', dhaif, munkar, maqta' dan seterusnya, dijawab, maka disebutlah beliau populer dengan sebutan Abu Daud. Menulis kitab sunan namanya Sunan Abu Daud. Halaman teman-teman, kalau anda lihat di kitabnya nomor hadis 838 paling kanan sebelah bawah, disebutkan riwayat dari Wa'il bin Hujur radhiyallahu taala anhu. Maka itulah riwayat yang menggunakan sujud turunnya pakai lutut. Haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima ma'na idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ibil falyadha rukbatayhi qabla yadayhi. Kalau engkau pengen sujud jangan sujud seperti duduknya unta, menggunakan kalimat ibil, maka dahulukan lututmu sebelum telapak tanganmu. Yang pakai telapak tangan, hadisnya nomor hadis 840 sampai 841, paling kiri sebelah atas di kitab yang sama, nggak beda, yang meriwayatkan sahabat Abu Hurairah. Idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ba'ir fala tasjud falyadha yadaika qabla rukbatayk. Kalau kamu pengen sujud jangan sujud seperti duduknya unta. Terjemahannya sama-sama unta, padahal unta disebutkan 4 sampai 5 nama. Ibil, unta umum. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, unta umum. Kalau untanya unta jantan, jamal. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Jamal nggak pakai alif ya, jamalun unta. Kalau jamalun ganteng, hati-hati. Kalau sifat ganteng dimiliki oleh pria berubah jadi nama jamil. Misal Saiful ganteng, Saiful. Kalau jadi perempuan tambah tak di ujungnya, Jamilah. Itu cantik. Mulan cantik, Mulan. Nah, contoh. Jamal, awas kalau ada yang namanya Jamal harus pakai alif. Jangan sampai alifnya hilang. Besok mau umrah, paspor keluar, ditulis namanya Jamal, nggak ada alifnya, Jamalun. Datang ke Saudi, begitu masuk kemudian imigrasi dikasihkan. Petugas bingung. Ketulis unta, yang datang manusia. Unta jantan. Unta betina namanya naqah. Unta Nabi Saleh, naqatallahi wa suqiyah fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Naqah, unta betina. Makanya kalau anda baca Quran jangan dilihat untanya aja. Naqah, unta betina. Jamal, unta jantan. Ibil, unta umum. Ba'ir, unta tunggangan. Sudah punya beban. Di untanya itu ada bebannya. Lihat kalimat Nabi, ana afsahul Arab, kata Nabi, baina anni min Quraisy. Saya orang Arab paling fasih. Karena paling fasih kalimatnya dipilih oleh Nabi. Ini yang paling cocok nih. Nah, di awal-awal masa sholat, Wa'il masuk Islam. Saat Wa'il masuk Islam, nabinya masih segar, sholatnya masih di awal. Maksudnya masih semangat, kuat, fisiknya sempurna. Perang ikut, Badar ikut, Uhud ikut, segalanya kuat. Maka ketika turun dilihat Nabi turunnya pakai lutut duluan. Sahabat Abu Hurairah masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat. Usia sudah 60 tahun. Tersebut dalam riwayat-riwayat yang lain Nabi sudah mulai sakit, sudah mulai lemah. Kadang-kadang sholat bersandar menggunakan tongkat. Saya mau tanya, kalau ada orang sudah mulai sepuh, pertama kali masalah ada di apanya? Lututnya. Makanya ketika turun terlihat Nabi menggunakan telapak tangan karena lutut bermasalah.
Nah, diambil dalam ilmu hadis, diambil dalam ilmu usul fikih, keluar kalimat istinbatul ahkam. Bagaimana cara menyimpulkan hukum? Maka maksudnya adalah boleh Anda sujud dengan menggunakan dua perangkat ini. Kalau tidak pakai telapak tangan, gunakan lututnya. Bukan masalah tua muda tidak menggunakan lutut, karena sekarang ada anak muda pun lututnya bermasalah. Misal pemain bola saat main cedera, kena tackle, begitu jatuh kemudian, wah, terjadi pelanggaran, kartu merah, keluar. Sakit dia, sulit untuk sujud pakai lutut, turun pakai telapak tangannya. Dia nggak ada hubungan dengan tua muda. Dia jangan katakan kalau ada anak muda kemudian begitu turun dia pakai telapak tangan, lalu Anda katakan cepat tua. Bukan masalah itu. Jadi silahkan, mau pakai telapak tangan boleh, mau pakai lutut silahkan. Yang salah pakai kepala duluan. Di belum apa-apa sudah rame, ribut. Ini di sini alhamdulillah nggak ada kejadian tuh. Saya di Bekasi ada kejadian suami istri, Pak. Suami istri bertengkar semalaman, tidak saling sapa gara-gara persoalan lutut dengan telapak tangan. Saya serius, Bu, ini kisah nyata. Suami pulang dari kantor kena macet, pulang agak malam. Begitu sholat isya di rumah, istri melihat turun sujud pakai lutut duluan. Begitu salam, istri langsung negor, tidak pakai muqaddimah. Ini masalahnya. Papa salah. Hah? Sholatnya tidak sesuai sunnah. Hah? Kenapa, Ma? Tadi saat sujud bapak lutut duluan, harusnya pakai telapak tangan. Namanya suami, kata Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwam sifatnya pemimpin, sifat pemimpin gak mau dipimpin. Jadi begitu kemudian ditolong dengan kalimat bapak salah, dia membela mamah yang tidak baca hadisnya. Masya Allah, padahal dua-duanya gak baca. Gak baca, besoknya datang ketemu saya. Yang satu belajar di guru A, yang satu di guru B. Malam-malam keduanya saling menyalahkan. Saya pagi-pagi katakan, Bapak Ibu tahu nggak, dua-duanya di kitab yang sama, di Sunan Abu Daud nih, yang satu sebelah bawah nih 838 riwayatnya ini, yang satu sebelah atas, maknanya seperti ini. Ketika sudah mengetahui, senyum. Iya ya, iya, enak aja, selesai, beres. Jadi ketika kemudian kita punya pilihan, silahkan. Yang pakai lutut nyaman boleh, yang pakai telapak tangan nyaman silahkan. Anda pilih karena Anda tidak bisa mengerjakan kedua-duanya. Maka pilihan Anda itulah kemudian yang disebut dalam bahasa fikih dengan madzhaba ilaihi. Madzhaba ilaihi, hal yang condong saya pilih untuk saya praktekkan. Kalau disebutkan madzhaba ilaihi, madzhaba ilaihi, madzhaba ilaihi, kepanjangan. Di bahasa Arab ada yang namanya ikhtisar, menyingkat sebuah kalimat jadi sebuah kata yang sangat mudah. Bahkan bacaan-bacaan Quran pun istilahnya bisa disingkat. Misal, Bismillahirrahmanirrahim, basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ini sudah jam 9:04. Jadi saya kira akan lebih baik bila kita percepat untuk diakhiri. Kita sama-sama jadi tutup dengan bacaan hamdalah. Hamdalah, bukan alhamdulillahirabbil alamin. Ini contoh-contoh, belum selesai belum? Ya, contoh. Ini ketika disebutkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jelas? Madzhaba ilaihi, madzhaba ilaihi, madzhaba ilaihi, panjang, singkat. Madzhaba ilaihi disingkat jadi madhab. Madhab, pilihan di antara sekian alternatif yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi madhab itu bukan kelompok. Madhab itu asalnya bukan aliran. Jadi pilihan dari alternatif sesuai dalil yang bisa kita lakukan. Karena nggak semua orang itu bisa mengerjakan hal yang sama. Makanya ketika Nabi wafat, sahabat menyebarkan semua itu. Sahabat wafat, tabi'in kemudian meneruskan sampai muncullah di awal-awal abad kedua hijrah, lahir ulama-ulama hebat, 4 bintangnya. Ada Imam Abu Hanifah yang wafat kemudian tahun 150 hijrah. Ada Imam Malik yang lahir tahun 93 sampai 94 hijrah. Ada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang lahir di Gaza tahun 150 hijrah. Ada Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 163 hijrah. 4 ini ulama bintangnya karena mereka tahu kalimat-kalimat tadi, ajaran-ajaran tadi dengan sempurna, kemudian mereka tuliskan di kitabnya, diajarkan pada murid-muridnya. Cuma imam ini mesti milih, kan nggak mungkin mengerjakan semuanya. Misal kalimat Bismillahirrahmanirrahim saat Al-Fatihah itu ada 4 cara, hadisnya ada 70 hadis, ini ada 4 cara dari Nabi. Nabi praktekkan 4 cara ini. 1, dijaharkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Dua, hilang, hadzaf, tidak disebutkan. Alhamdulillahi rabbil alamin, nggak dibaca. Tiga, silent, disirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, sir. Empat, dibaca jahar rakaat pertama, selanjutnya tidak dibaca lagi. Kalau subuh 2 rakaat, rakaat pertama baca jahar, rakaat kedua tidak dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. 4 cara pernah diamalkan oleh Nabi. 4 cara ini, 4 imam tadi mengetahui, ditulis di kitabnya. Cuman kan saat mereka mengimami mesti memilih salah satu, nggak mungkin mengamalkan keempat-empatnya. Tiba-tiba datang Anda orang Soreang, tidak, saya pengen sunnah banget seperti Nabi pernah mencontohkan keempat-empatnya. Besok subuh saya imamin di Al-Fatah dengan 4 cara itu. Masya Allah. Allahu Akbar. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali, enggak bisa. Anda mesti pilih salah satu. Makanya Imam Asy-Syafi'i memilih dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i, condong kepada pilihan itu, condong pada pilihan disebut dengan madhab, maka dikenal dengan madhab Asy-Syafi'i. Pilihan Al-Imam Asy-Syafi'i, bukan kelompoknya Asy-Syafi'i. Pilihannya pilihan Imam Asy-Syafi'i. Alasannya begini, ada alternatif, ada dalilnya. Imam Malik, Imam Abu Hanifah pilih, nggak dibaca. Alhamdulillahi rabbil alamin, dikenal dengan mazhab Maliki, dikenal dengan mazhab Hanafi. Imam kemudian Ahmad bin Hanbal menengahi, saya pilih yang sir saja, silent, supaya pilihan itu tetap ada, maka disirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, dikenal dengan mazhab Hambali. Maka umat setelahnya mengikuti setelah itu, ambil satu jalur ini, karena nggak mungkin praktekkan keempat-empatnya. Maka yang ingin ngambil pilihan seperti Imam Asy-Syafi'i silahkan ambil, maka dikenal dengan Syafi'iyah, yang ikut pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Begini dalilnya, hakikatnya itu bukan pendapat Asy-Syafi'i, tuntunan dari Nabi, cuma dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i. Hakikatnya bukan pendapat Imam Ahmad, petunjuk dari Nabi, cuma dipopulerkan, itu diambil oleh Imam Ahmad, maka disebut dengan Hambali, pengikutnya disebut dengan pengikut Hambali. Demikian seterusnya. Jadi nggak ada kaitan dengan kelompok-kelompok tertentu. Ini yang sering kali keliru. Saya tugas di Mekah tahun 2010. Begitu datang jemaah haji pertama, Isya, yang Imam Syekh Sudes. Di Saudi itu kan madhabnya Hambali, disirkan bismillahnya. Sir, waktu itu ketika dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Komentar jemaah pertama, iki imamnya Muhammadiyah ya. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Membayangkan. Nah, itu dia. Jauh, zaman Nabi belum ada dan tidak ada pada saat itu. Ada NU, ada Muhammadiyah dan sebagainya. Muhammadiyah baru berdiri 18 November tahun 1912. NU baru didirikan 31 Januari 1926. Dua-duanya pendirinya itu, dua-duanya bersaudara, dua murid yang sama, belajar di guru yang sama. Dari mulai di Semarang ke Haji Soleh Darat sampai dengan ke Mekah, belajar pada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang lahir pada tahun 1860. Belajar dari situ sampai pulang ke tanah air. Kemudian Muhammad Darwis ganti nama jadi Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Jurang Juru Sapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerebek bin Maulana Ishaq. Sama Kiai Haji Hasyim Asy'ari pulang juga ke tanah air, ke Nusantara ngajar. Kalau Kiai Ahmad Dahlan senang mempraktekkan. Makanya ketika menafsirkan Al-Ma'un praktek, keluarkan uangnya, dermakan, jadi kemudian panti, jadi rumah sakit, jadi pendidikan, jadi macam-macam. Kiai Haji Muhammad Hasyim bin Asy'ari senang menulis, senang berdakwah dengan tulisan, kitab, ngajar di pesantren, maka menulis 19 kitab. Dari mulai Adabul Alim wal Muta'allim, dari mulai Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, ngajar, populerkan, kemudian mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari tahun 1926. Keturunannya sama, menuju pada Maulana Ishaq. Kiai Haji Muhammad Hasyim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim dikenal dengan Pangeran Benawa atau Sultan Hadiwijaya. Bin Abdurrahman dikenal dengan Joko Tingkir. Bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Walid Raden Ainul Yakin bin Maulana Ishaq. Bertemu di Maulana Ishaq. Siapa Maulana Ishaq itu? Anak dari Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini. Anak keduanya Syarif Abdullah.
tinggalnya di Mesir, menikah dengan Syarifah Mudaim. Siapa Syarifah Mudaim? Nama aslinya Rasantang, lahir tahun 1426, punya kakak namanya Abdullah Iman, nama aslinya Walang Sungsang, lahir tahun 1423, punya adik bungsu namanya Raja Sengara, lahir tahun 1427. Anaknya ini, tiga ini anak dari seorang bernama Prabu Siliwangi, dikenal dengan Pamanah Rasa, disingkat dengan Manah Rasa. Kerajaannya membentang dari Banten sampai dengan ke ujung batas Jawa. Kemudian mendengar ada seorang perempuan cantik di daerah Subang sedang membaca Al-Quran. Baca Quran, beliau adalah santriwatinya Syekh Hasanuddin yang ahli qiraat, berasal dari kemudian Mekah, berasal dari Nusantara, ngaji di Mekah. Mekah dikenal dengan Ummul Qura, pulang ke Karawang kemudian mendirikan pesantren dikenal dengan Syekh Qura. Sampai sekarang ada pesantren namanya Syekh Qura. Di antara muridnya Nyai Subang Larang. Baca Quran terdengar indah, dilamar, kemudian menikah, melahirkan 3 orang anak ini. Pergilah kemudian Walang Sungsang, Abdullah Iman dengan Syarifah Mudaim Rasantang ke Mekah untuk menunaikan haji, bertemu dengan Syarif Abdullah. Begitu bertemu kemudian dinikahi oleh Syarif Abdullah. Setelah menunaikan ibadah haji, tinggallah kemudian di Mesir selama 20 tahun. Abdullah Iman pulang ke Nusantara. Ketika pulang diberikan daerah untuk berdakwah namanya Lemah Wungkuk. Lemah Wungkuk di situ ada 3 campuran etnis, ada Arabnya, ada Nusantaranya, ada Cinanya. Campurannya disebut dengan Caruban. Mereka senangnya bikin terasi dari udang laut, rebon. Airnya disebut dengan cai, maka disingkat jadi Cirebon, Cirebon. Carubannya kemudian diabadikan di daerah Lasem. Di Lasem itu ada Cina pertama kali mendarat di daerah Karangturi. Kalau Anda teruskan Cirebon, naik langsung nyambung sampai dipercepat ke Semarang. Dari Semarang kemudian lurus belok kiri lagi ke arah Demak. Sebelum belok kiri di situ ada makamnya Syekh Jumadil Kubra, Ahmad Jumadil Kubra. Ada masjidnya, warnanya hijau, kubahnya emas. Di depannya ada 3 gerai ATM, Mandiri, CMB Niaga, BNI. Lurus. Kanannya dorihnya, kirinya jembatan, lurus, kamu masuk Demak, Demak masuk Kudus, Kudus masuk Pati, Pati masuk Rembang, 10 menit dari Rembang, masuk kota Lasem, sebelah kirinya itu adalah daerah Pantai Caruban, lurus sebelah kanannya Karangturi, Masjid Agung, seberangnya ada pesantrennya Kiai Haji Abdul Qayyum, dikenal dengan Gus Qayyum. Terus nyambung. Cirebon. Sementara Syarif Abdullah berumah tangga dengan Syarifah Mudaim, melahirkan Syarif Hidayatullah. Maka belajar pada syekh-syekh di sana, termasuk pada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dengan kitab fenomenalnya Al-Hikam. Pulang ke Nusantara, diberikan daerah di daerah Gunung Jati, dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Menikah, melahirkan keturunan. Anak pertamanya Muhammad, ada anak perempuannya. Kemudian menikah yang perempuan dengan seorang panglima besar berasal dari Pasai, namanya Fathullah atau dikenal dengan Fatahillah atau dikenal dengan Falatihan, yang kemudian dengan izin Allah menaklukkan wilayah Banten dari kungkungan Portugis yang datang lewat Selat Malaka tahun 1511. Setelah perjanjian Tordesillas tahun 1494, dunia dibagi 2 bagian oleh Paus Alexander yang ke-6. Barat diberikan pada Spanyol, timur diberikan pada Portugis. Datang kemudian lewat ke Selat Malaka sampai menguasai lautan, sampai masuk ke Selat Sunda, sampai ke Sunda Kelapa, dikuasai, diperintahkan oleh Sunan Gunung Jati bebaskan wilayah itu. Fatullah datang, sholat kemudian dengan prajuritnya, berwudu kemudian berangkat untuk berjihad. Begitu sampai di sana, maka mereka kemudian bertarung, berjihad dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jihad itu bukan menyakiti orang lain, jihad bukan tembak orang, jihad bukan bom orang, jihad bukan aniaya orang. Jihad itu mempertahankan nilai kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mempertahankan izzah. Negara kita kemudian diserang, bela jihad. Iman kita diserang, bela jihad. Itu namanya jihad. Di jihad itu bukan tembak orang, ledakan bom sembarangan, itu bukan jihad. Saya sering katakan dulu Pak, waktu terjadi bom itu di Jalan Tamrin pertama kali, saya di Lampung Pak, dar meledak. Langsung orang bingung tanya, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya katakan saat itu, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Ada banyak hal yang perlu diluruskan itu. Bebas kemudian, ketika bebas itulah bersyukur, ini kenikmatan karena Allah, bukan karena yang lain. Maka mereka ingat dengan firman Allah di Quran surah ke-48 ayat yang pertama, Inna fatahna laka fatham mubina. Maka nama kota itu pun langsung diganti kemudian jadi Fatham Mubina, yang dalam bahasa lokal disebut dengan Jayakarta, disingkat jadi Jakarta. Peristiwa itu terjadi pada hari Jumat 10 Ramadan tahun 933 Hijriah, bertepatan dengan 22 Juni tahun 1527. Sampai sekarang ulang tahun Jakarta 22 Juni. Tuh. Sekarang apa hubungan dengan madhab? Apa hubungan dengan manhaj?
saya mau katakan bahwa setiap pelajaran yang disampaikan oleh Nabi, kalau kita memilih ada dalilnya, ada tuntunannya, walaupun beda dengan yang lain, cek dulu. Kalau ada tuntunan, maka dia boleh jadi mengerjakan sesuatu yang orang lain belum tentu bisa mengerjakannya. Maka dalam kondisi demikian jangan ribut, jangan saling menyalahkan. Di situ kita harus toleran. Kecuali kalau tidak ada dalil, nggak ada contoh, di situ pun nggak usah kreatif. Sadar bahwa itu salah, perbaiki diri kita untuk kembali kepada manhaj yang benar. Jelas sampai sini? Jelas. Jadi kalau nanti besok subuh ada yang kunut, dalilnya ada riwayat Ibnu Umar, riwayat kemudian Al Hasan cucu Nabi sampaikan Ibnu Umar pernah menunaikan kunut, ada dalil mengatakan Nabi pernah menunaikannya. Yang tidak pakai kunut ada dalilnya. Yang dipahami dengan kunutnya Quran surah ketiga ayat 128, Nabi tidak kunut lagi, dipahami nggak kunut lagi. Yang dengan nazilah ada. Jadi kalau nanti ada yang sholat kunut, ada dalilnya. Yang tidak kunut, ada dalilnya. Yang tidak ada dalilnya, yang tidak sholat subuh. Itu. Jadi jangan terlalu repot. Wah ini ketika kunut, masjid bid'ah, masjidnya bid'ah. Anda bayangkan, sejak kapan ada istilah masjid bid'ah? Buka kitab fikih, nggak pernah ada perbuatan bid'ah itu melekat pada tempat dan barang. Yang ada perbuatan. Perbuatan. Ingat, menggunakan hukum mesti hati-hati, termasuk melabeli dengan kalimat syariat. Karena kalimat itu dilekatkan pada taklif perbuatan, bukan pada orang. Dan kalimat pun nggak sembarangan, nggak semuanya bisa menggunakan syariah. Jilbab syariah, syar'i ada. Koperasi syariah ada. Bank syariah ada. Tapi tidak semua pakai syariah. Kalau semua pakai, besok-besok nanti di sini ada futsal syariah. Gimana caranya? Oper bola pakai bismillah. Tendang, masuk, alhamdulillah. Kegolin, astagfirullah. Semangat, Allahu Akbar, Masya Allah, futsal syariah. Oh, jelas? Baik, jadi kalau nanti Anda mengamalkan kunut, kemudian bermakmum di belakang orang yang tidak kunut, ikuti. Dan kalau sudah salam, nggak usah sujud sahwi. Ikut imam, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti. Saya bingung nih, waktu pada haji ke Mekah nggak pada rame, kenapa saat pulang lagi ke Bandung pada rame? Sama, kalau imamnya kunut, yang mengamalkan tidak kunut, ikuti. Jangan beda. Imam sujud, Anda sujud. Jangan imam sujud, Anda ruku. Imam kunut, kata Syekh Ibnu Utsaimin, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, imamnya kunut, Anda ikut kunut di belakang. Beliau itu luar biasa. Beliau tidak mengamalkan kunut, tapi memberikan fatwa. Imam kunut, Anda kunut di belakang. Minimal mengaminkan. Allahumma hadina fiman hadait. Amin. Jangan sampai itu kunut, Anda diam aja. Apalagi di hati ada bahasa yang tidak mengenakan. Allahumma hdina fiman hadait. Bid'ah. Oh. Tuh kan. Kayaknya waktunya udah habis nih. Baik, paham artinya manhaj? Paham. Jadi semua tuntunan yang berasal dari Nabi disebut apa? Kalau kita pilih salah satu disebut apa? Kalau saya pilih mazhab Syafi'i boleh? Hambali boleh? Baik. Nah, yang tidak boleh? Yang tidak menunaikan ibadah sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Jelas sampai sini? Baik, paham? Kalau sudah paham, maka ada kaidah dalam Al-Quran. Yakin dengan Al-Quran? Siap mengamalkan? Saya cek Quran surah Al-Maidah ayat 100 sampai 101. Langsung saja. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang masih merasa punya iman. Ayat ini buat yang beriman saja. Kalau nggak beriman, nggak berlaku ayatnya. Jadi kalau Anda beriman, berlaku ayatnya. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Kalau masalah sudah jelas diuraikan, sudah paham, maka jangan banyak diperjelas, jangan banyak ditanyakan lagi. Khawatir kalau banyak ditanyakan dan diperjelas menjadi tidak jelas nantinya. Saya ulang, paham insyaallah? Jelas? Ada pertanyaan? Tidak, bagus. Kalau sudah paham, saya kira saya cukupkan dulu, karena nanti insya Allah ada ustadz-ustadz yang lain, ada juga qari tadi dari Mesir, dari Tanzania, supaya nanti tidak terlampau malam apa yang akan dilakukan ibadah-ibadah pada malam hari ini, termasuk juga mungkin acara-acara yang lainnya. Insya Allah kita akan sambungkan materi sesuai dengan kurikulum di Masjid Al-Fatah setiap bulannya nanti. Tapi mohon maaf barangkali saya harus katakan bahwa taklim saya di Masjid Al-Fatah ini mungkin jadi yang terakhir yang saya bisa lakukan. Saya mohon maaf barangkali teman-teman, ini yang terakhir saya lakukan di tahun ini. Ya. Nanti
Tahun depan ganti tahun kita atur lagi jadwalnya dan kita mulai lagi insya Allah tahun ini. Oh, jadi selesai. Kan sekarang akhir tahun kan? Baik. Makanya ini penutup, mungkin tempatnya juga beda di Sabilulungan supaya tempat ini bisa bersaksi bahwa kita pernah beribadah di sini. Ya, jangan cuma dipakai olahraga lah, tapi juga oleh hati kita, oleh jiwa kita dan sebagainya. Baik, siap mengamalkan insya Allah? Baik, insya Allah kita mohon kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi menutup ta'limnya dengan 3 cara. Kadang-kadang cukup dengan hamdalah singkat. Yang kedua, kalau ada yang kurang baik tutup dengan kifaratul majlis. Yang ketiga, kalau ada yang khusus beliau berdoa. Kadang sahabat mengaminkan, mengikuti. Nah, saya mohon karena ini barangkali terakhir dalam taklim kita di tahun ini, dan tempatnya juga khusus, maka saya coba gabungkan 3 cara Nabi dalam menutup taklim. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan lebih untuk kita semua. Kita berdoa sejenak. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبيك الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم ya Allah kami bermohon kepadamu dengan segenap kemuliaan namamu dan sifat-sifatmu yang terbaik. Allahumma ya al-ghafur inna nas'aluka ya rabbal alamin an taghfir lana jami'an la tada' lana hadha ya Allah fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, kami memohon dengan namamu yang maha pengampun. Kami mohon jika ada satupun di antara kami datang ke tempat ini membawa lumuran dosa, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada yang datang ke tempat ini membawa kegelisahan, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asiran illa yassartah, jika ada yang datang ke tempat ini membawa kesulitan di rumah tangganya, pekerjaannya, aktivitas sosialnya, maka mohon ya Allah jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali engkau telah mudahkan segala urusan-urusan hidupnya. Allahumma wala maridan illa syafaitah, jika ada yang datang ke sini membawa penyakit, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah kecuali engkau telah sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma alif baina qulubina ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa wahid sufufana wa janibna minat tafruqah. Ya Allah, lembutkan hati kami untuk berubah, untuk bertobat. Mohon bimbing kami untuk bertobat sebelum Engkau wafatkan kami ya Rabbal Alamin. Sayangi kami ya Allah, kami bertobat, ingin berbuat lebih baik dalam kehidupan ya Allah. Kami mohon satukan kami ya Allah, jangan pisahkan kami dengan perceraian. Allah, mohon satukan saf kami, jauhkan kami dari perpecahan. Allahumma hfad ya Allah umara'ana waj'alhum minal udala. Ya Allah, mohon jaga para pemimpin kami ya Allah dan berikan bimbingan supaya mereka berlaku adil dalam keputusan mereka ya Allah. Sadarkan pada jiwa mereka yang paling dalam bahwa kedudukan itu hanya titipan ya Allah, amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan-Mu kelak ya Rabbal Alamin. Ya Allah, sampaikan pada jiwa mereka untuk tidak menyimpangkan kedudukan, karena boleh jadi Engkau akan wafatkan saat mereka berlaku demikian. Ya Allah, mohon bimbing mereka untuk mengerjakan kedudukannya pada amal soleh yang Engkau akan hisab dan bisa memeratkan mizan mereka untuk ke surga. Allahumma ya arhamar rahimin ihfad ulama'ana waj'alhum minal mukhlasin. Ya Allah, mohon ya Allah jaga para ulama kami, jadikan mereka orang-orang yang ikhlas dalam berdakwah. Jauhkan mereka dari kepentingan-kepentingan dunia yang menjauhkan umat darimu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, mohon berikan bimbingan kepada para ulama kami untuk memberikan keteduhan pada umat, untuk membimbing umat pada hal-hal yang Kau ridai. Allahumma ya arhamar rahimin ij'alna ya Allah min ahibbai rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mohon jadikan kami sebagai para pecinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nashtaq ya Allah ilal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kami merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhiqna ya Allah faj'al bainana liqa wa baina rasulina ya Rabb. Ya Allah, mohon ya Allah satukan kami dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemukan kami dengan Rasulullah di surga kelak ya Allah. Alhiqna ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, satukan kami dengan orang-orang saleh, dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada kelak di surga ya Allah. Itu nikmat terbaik yang mungkin kami dapat miliki ya Arhamar Rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman, saya mau komitmennya semua siap insyaallah mengamalkan Al-Qur'an, mengamalkan sunnah Nabi. Kita siap bersama-sama membangun bangsa kita tercinta, siap menjaga persatuan insyaallah. Maka mari kita buktikan sebagai muslim yang baik, dan kalaupun nanti tuntas acara insya Allah tertib, tunjukkan kita muslim yang mulia. Siap insya Allah? Takbir. Kalau Pak Bupati mengerjakan amal yang baik yang Allah ridhai, maka tolong bantu beliau supaya kita sama-sama juga
mendapatkan pahala kebaikan di tempat ini. Tapi kalau beliau juga dengan sifat kemanusiaannya mungkin berbuat hal yang keliru, maka cintailah Pak Bupati dengan mengingatkan beliau, dan dengan ingatan itu menunjukkan Anda cinta kepada pemimpin Anda. Jangan juga para pemimpin mohon maaf ketika diingatkan tolong melihat dengan cara yang berbeda. Bukan berarti rakyatnya mungkin ingin mencela atau merendahkan, tapi ini sebagai wujud kasih sayang di hadapan Allah supaya kita disatukan di surga kelak. Siap insyaallah? Baik. Ini sahabat saya, Pak Bupati dengan jajaran muspidanya. Kalau Anda cinta kepada saya, sayang dengan saya, maka juga sayangi Pak Bupati dengan membantu amal-amal soleh beliau. Siap insyaallah? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.